Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya mau menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu, terangi hati kami, supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tema kita, mengasihi musuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya manusia pasti membenci yang namanya musuh. Siapa musuh yang dimaksudkan di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 ini? Tentu yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak sepaham, yang memusuhi Yesus maupun murid-muridnya. Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebenciannya dengan menghindari atau menolak kita, yang mencaci maki kita, bahkan dikatakan yang menganiaya dan menuntut. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap musuh-musuh kita? Jawabannya bahwa kita harus mengasihi mereka. Ya, pertanyaannya apakah kita mampu untuk mengasihi mereka? Maka yang pertama kita lihat apa sih yang menjadi dasar atau alasan mengasihi musuh. Saudara, mengasihi adalah perintah Tuhan. Kita memiliki hukum kasih yang merupakan inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagaimana dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yesus berkata bahwa inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi mengasihi menjadi ciri atau identitas kita sebagai orang Kristen. Tentu mengasihi bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi diikuti dengan action ataupun tindakan, baik itu mendoakan ataupun berbuat kasih, ya tindakan-tindakan kebaikan kepada semua orang, termasuk dikatakan di sini kepada orang yang memusuhi kita. Lalu yang kedua, prinsip dalam mengasihi musuh. Sekali lagi, mengasihi tidak mudah, apalagi mengasihi musuh. Akan tetapi, ini adalah hukum etika tertinggi yang membedakan kita dengan orang-orang non-Kristen atau orang-orang pada umumnya. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, atau berbuat baik kepada orang berbuat baik kepada kita, itu hal yang umum, itu hal yang biasa. Kita mengasihi musuh karena kita memang memilih untuk mengikuti perintah Tuhan, memilih untuk taat kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Kita tidak boleh membenci karena kebencian adalah satu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kebencian yang satu bisa melahirkan kebencian lainnya. Jadi ada prinsip etis yang sangat baik untuk kita perhatikan di sini, yang sering disebut sebagai golden rule atau aturan emas, yaitu bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu ayat 31. Baik menyangkut keadilan ataupun sikap dermawan. Ini adalah penerapan hukum kasih kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa apa yang kita tabur, itu juga pasti akan kita tuai. Kita harus bermurah hati kepada orang yang membutuhkan, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Tetapi perhatikan, jangan bermurah hati hanya kepada orang yang bermurah hati. Ya, karena itu juga adalah hal yang biasa saja. Ya, jangan kita mengasihi orang karena kita mengharapkan sesuatu dari dia. Tetapi justru dikatakan, ya kasihilah musuhmu. Jangan menuntut, jangan membalas, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi, kalau pipimu ditampar dikatakan, beri juga pipi yang lain. Artinya walaupun kamu punya hak untuk membalas atau melaporkan dia karena perbuatannya, tapi lebih baik abaikan saja. Bahkan kamu harus siap menerima tamparan berikutnya, atau kamu harus siap menerima celaan, menerima hinaan, dengan percaya bahwa Allah menjadi hakimnya, bahwa Allah menjadi pembela bagi kita, bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi lebih baik kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, karena itu merupakan tindakan kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya, ya lakukanlah kebaikan terhadap kejahatan
yang kita alami. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan. Dan yang ketiga, saudara, ada berkat mengasihi musuh. Kita menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam watak, dalam karakter kita, ketika kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, khususnya berkaitan dengan mengasihi musuh. Ini adalah upah terbesar yang jauh lebih besar daripada materi, lebih besar daripada kekayaan, daripada makanan, minuman, dan lain sebagainya. Oleh karena materi sifatnya hanya sementara, tapi karakter ilahi, ya, yaitu kasih itu bersifat rohani dan kekal. Yesus tetap dalam ketaatan sampai akhir hidupnya, karena dia memiliki kasih yang begitu besar, mengasihi semua orang, mengasihi orang yang membenci dia, yang menjahati dia, yang menyalibkan dia. Maka di atas kayu salib, dia menyatakan kasihnya, menyatakan pengampunannya terhadap orang-orang yang sudah memperlakukan dia dengan tidak adil. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi ini adalah sikap teladan yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Yesus taat sampai mati. Dan demikian juga kita memiliki ketaatan untuk melakukan perintah Allah, termasuk mengasihi musuh. Jadi, mungkinkah kita bisa melakukannya? Saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Sebab di sini dikatakan, kepada kamu yang mendengarkan aku. Artinya, ketika kita sungguh-sungguh mau menundukkan diri kita di dalam segala ketaatan kepada apa yang Tuhan mau, maka Dia akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengasihi semua orang termasuk musuh. Karena Dia sudah menaruh kasih-Nya terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus juga ada di dalam hidup kita yang memampukan kita bisa menerima ataupun mengasihi orang lain sekalipun orang itu membenci ataupun memusuhi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kami belajar dari Yesus bagaimana Dia sampai akhir hidupnya tetap mengasihi orang-orang yang membenci Dia, memberikan ataupun melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang jahat, terhadap orang-orang berdosa yang memberontak terhadap Dia. Kiranya Roh Kudus sekali lagi menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.